Saat ditemukan, matanya kosong. Badannya utuh. Tapi kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat semua orang terdiam. Aku tidak tersesat, aku tinggal di desa itu. Seorang pendaki bernama Indra ditemukan di jalur turun, tanpa luka, tas masih lengkap, tapi jam tangannya mati tepat di jam 18.10. Padahal dia hilang selama 3 hari 2 malam. Warga dan tim evakuasi bingung. Tidak ada tanda dehidrasi. Tidak kelaparan. Tidak panik. Yang aneh, Indra tidak merasa hilang. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, simak sampai akhir. Kisah Indra itu bermula 3 hari sebelumnya, saat pendakian baru mau dimulai. Indra punya rencana sederhana. 2 hari 1 malam, naik santai, sampai area camp yang biasa dipakai pendaki, lalu turun besoknya. Dia berangkat dengan 3 teman. Ada Reno yang paling bawel. Ada Damar yang paling rapi dan suka cek perlengkapan. Ada Bayu yang jarang ngomong tapi kuat jalan. Indra sendiri tipe pendaki yang penasaran, senang ngobrol dengan orang baru, dan kalau dengar cerita aneh dia malah pengen tahu. Malam sebelum berangkat, mereka kumpul di rumah Reno. Mereka cek barang satu persatu. Jas hujan, senter, baterai cadangan, jaket, makanan ringan, obat, dan alat masak. Damar mengingatkan aturan dasar. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan teriak-teriak. Jangan jalan sendirian. Kalau kabut tebal, jangan memaksa lanjut. Indra cuma mengangguk. Pagi hari, mereka sampai di base camp. Suasana ramai, tapi tidak terlalu. Ada beberapa rombongan lain. Penjaga base camp mencatat nama dan nomor telepon. Wajah penjaga itu terlihat serius. Dia sempat menatap Indra agak lama, lalu bilang pelan supaya jangan cari jalur tikus. Tetap di jalur utama. Kalau dengar suara ramai dari arah hutan, jangan didekati. Reno ketawa kecil dan bilang itu cerita lama. Penjaga tidak ikut ketawa. Indra sempat nanya soal suara ramai. Penjaga cuma jawab singkat. Itu bukan urusan pendaki. Jaga sikap, jaga ucapan. Indra mengangguk lagi, tapi dari raut mukanya, dia menyimpan rasa ingin tahu. Mereka mulai naik. Jalur awal masih ramah. Tanah padat, pohon rindang, udara sejuk. Di satu titik, Bayu menunjuk papan kecil yang tulisannya sudah pudar. Damar bilang itu tanda batas jalur, biar pendaki tidak melebar. Indra melangkah paling depan, sesekali berhenti untuk lihat sekitar. Menjelang siang, mereka sampai di pos pertama. Mereka makan sebentar. Reno mengambil foto. Damar menyuruh jangan terlalu lama. Indra melihat ke arah atas, ke arah jalur yang mulai naik tajam. Kabut terlihat menggantung jauh di atas. Mereka lanjut sampai pos kedua. Disinilah suasana mulai berubah. Angin terasa lebih dingin. Aroma tanah basah makin kuat. Dan kabut turun cepat, seperti ditarik dari atas. Beberapa menit saja, jarak pandang jadi pendek. Reno masih bercanda, tapi suaranya terdengar lebih kecil, seperti tertelan kabut. Di tengah istirahat, Indra tiba-tiba berhenti mengunyah. Dia menoleh ke arah kanan, ke arah hutan yang gelap. Damar memperhatikan, lalu tanya kenapa. Indra tidak langsung jawab. Dia seperti mendengarkan sesuatu. Reno ikut menoleh dan bilang tidak ada apa-apa. Bayu malah berdiri dan menatap lama ke arah yang sama. Hening beberapa detik. Lalu Indra bilang pelan, dia dengar suara orang banyak, seperti ada yang ngobrol ramai tapi jauh. Damar langsung menyuruh mereka fokus dan jangan merespons. Reno mencoba ketawa, tapi tawanya putus di tengah. Dari dalam kabut, suara itu muncul lagi. Bukan teriakan, bukan tangis. Suara ramai yang datar, seperti obrolan di pasar, tapi jauh dan tidak jelas. Indra menelan ludah, lalu berdiri. Damar menarik lengan Indra supaya duduk lagi. Indra menurut, tapi matanya masih menatap ke arah suara. Kabut makin tebal. Suara ramai itu perlahan hilang, lalu muncul lagi dari arah lain, lebih dekat. Mereka memutuskan lanjut bergerak supaya tidak terlalu lama diam di satu titik.
Damar memimpin. Bayu di belakang. Reno dan Indra di tengah. Mereka jalan pelan, mengikuti jalur yang mulai sempit. Tanah licin. Akar pohon banyak. Indra beberapa kali menoleh ke belakang, seperti memastikan sesuatu tidak mengikuti. Menjelang sore, mereka menemukan area datar untuk mendirikan tenda. Mereka pasang tenda cepat-cepat karena kabut makin rapat. Senter mulai dinyalakan. Reno memasak. Damar membagi tugas. Bayu mengambil air. Indra diminta tetap dekat tenda. Malam turun, tapi tidak benar-benar terasa jelas. Kabut menahan cahaya, membuat gelapnya seperti menempel di sekitar tenda. Saat mereka makan, tiba-tiba ada aroma masakan lain, seperti bau nasi hangat dan lauk, tapi datang dari arah hutan. Reno berhenti mengaduk panci. Damar menatap Indra. Indra diam. Dari luar tenda, terdengar langkah pelan di tanah basah. Satu langkah. Berhenti. Lalu satu langkah lagi. Tidak ada suara bicara. Tidak ada senter. Hanya langkah pelan yang berputar di sekitar camp, lalu menjauh. Tidak ada yang berani keluar. Indra memegang senter erat. Matanya tidak lepas dari pintu tenda. Damar berbisik supaya semua diam. Reno yang biasanya banyak bicara, malam itu tidak mengeluarkan satu kalimat pun. Bayu menatap ke arah kain tenda, mengikuti bayangan kabut yang bergerak. Beberapa menit kemudian, suasana kembali hening. Tapi di luar tenda, dari jauh, suara ramai itu muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. Seperti ada orang banyak berkumpul, tertawa kecil, dan ngobrol santai. Indra menutup matanya sebentar, lalu membuka lagi. Napasnya pendek. Tangannya meraba resleting pintu tenda, tapi dia menahan diri. Damar menahan tangan Indra pelan, tanpa kata. Malam berjalan lambat. Mereka semua berusaha tidur, tapi suara ramai itu kadang muncul, kadang hilang. Saat suara itu hilang, justru terasa lebih menakutkan, karena hutan jadi terlalu sunyi. Menjelang dini hari, Reno terbangun karena merasa pintu tenda seperti disentuh dari luar. Tidak dibuka, hanya ditekan pelan. Reno menahan napas. Damar bangun. Bayu bangun. Indra sudah duduk, seperti memang tidak tidur sejak tadi. Tekanan di pintu tenda berhenti. Hening lagi. Lalu terdengar suara bisik sangat pelan dari luar, seperti menyebut nama seseorang. Indra menegang. Matanya membesar. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah menjawab dalam hati. Damar langsung menutup mulut Indra dengan telapak tangan, menahan agar Indra tidak bersuara, dan saat itulah, dari luar tenda, terdengar langkah cepat menjauh ke arah kabut. Pagi datang tanpa tanda jelas. Cahaya masuk ke tenda bukan karena matahari, tapi karena kabut sedikit menipis. Udara masih dingin dan lembab. Damar bangun lebih dulu. Hal pertama yang dia sadari adalah suasana yang terlalu tenang. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara angin yang biasa terdengar di sela pohon. Damar menoleh ke samping. Reno masih terlelap, posisi tidurnya menyamping dengan jaket setengah terbuka. Bayu juga masih tidur, punggungnya menghadap pintu tenda. Indra tidak ada di tempatnya. Awalnya Damar mengira Indra mungkin keluar sebentar untuk buang air. Tapi semakin lama dia menunggu, rasa tidak enak muncul. Damar membuka pintu tenda perlahan. Kabut masih menggantung, tapi jarak pandang sudah lebih baik dibanding malam. Area sekitar camp terlihat kosong. Tidak ada gerakan. Tidak ada orang. Tidak ada tanda Indra berdiri di dekat pohon. Damar memanggil nama Indra pelan. Tidak ada jawaban. Dia memanggil lagi, lebih keras. Reno terbangun dan ikut keluar. Bayu menyusul dengan wajah masih mengantuk. Mereka bertiga berdiri di depan tenda, saling pandang, lalu menatap sekitar. Tas carrier Indra masih di dalam tenda. Sepatunya tidak. Senter kecil milik Indra juga tidak ada. Jaket tipis yang dia pakai semalam ikut hilang. Damar langsung paham, Indra pergi sendirian. Reno panik.
Dia berlari beberapa langkah ke arah jalur naik sambil memanggil nama Indra. Bayu mengecek arah sebaliknya. Damar berusaha tetap tenang, tapi pikirannya sudah penuh dengan bayangan buruk. Mereka menemukan jejak kaki Indra di tanah basah. Jejak itu jelas, menuju arah yang tidak biasa, sedikit keluar dari jalur utama. Mereka mengikuti jejak itu pelan-pelan. Tidak jauh dari camp, jejak kaki berhenti. Tanah di sekitarnya masih lembab, tapi tidak ada lanjutan jejak. Seolah Indra berdiri di situ, lalu lenyap. Reno mengumpat pelan. Bayu mengusap wajahnya berkali-kali. Damar berdiri lama, menatap titik itu tanpa bicara. Tidak ada pilihan selain melapor. Mereka turun dengan cepat ke pos terdekat. Di sepanjang jalan, Reno terus memanggil nama Indra, meski tahu suaranya tidak mungkin terdengar. Bayu berjalan di belakang, lebih banyak diam. Damar beberapa kali berhenti, seperti merasa diawasi dari balik kabut. Di pos, petugas langsung sigap. Nama Indra dicatat. Waktu terakhir terlihat dicatat. Ciri-ciri pakaian dicatat. Saat Damar menceritakan suara ramai dan aroma masakan, wajah petugas berubah. Dia tidak banyak komentar. Dia hanya bilang pencarian akan dimulai, tapi semua harus siap dengan kemungkinan buruk. Hari pertama pencarian dimulai sejak siang. Beberapa tim menyisir jalur utama. Tim lain masuk ke hutan sekitar titik jejak terakhir. Tidak ada hasil. Tidak ada pakaian. Tidak ada suara. Tidak ada tanda jatuh. Menjelang sore, kabut kembali tebal. Pencarian dihentikan sementara. Malam itu, suasana pos tegang. Reno duduk memeluk lutut. Bayu memandangi lantai. Damar bolak-balik keluar, menatap ke arah jalur yang mengarah ke atas. Dari kejauhan, suara hutan terdengar aneh. Bukan suara hewan, tapi seperti gumaman yang putus-putus. Damar memilih masuk lagi, menutup pintu rapat. Hari kedua pencarian dimulai lebih pagi. Jumlah relawan bertambah. Anjing pelacak ikut diterjunkan. Mereka kembali ke titik terakhir Indra terlihat. Anjing itu berputar-putar, lalu berhenti dan duduk. Pawangnya menggeleng pelan. Bau Indra seolah hilang di situ. Beberapa relawan mengaku merasa pusing saat mendekati area itu. Ada yang bilang seperti masuk ke tempat yang salah. Ada juga yang tiba-tiba merasa takut tanpa alasan jelas. Semua tetap melanjutkan tugas, tapi langkah mereka tidak lagi yakin. Hari kedua kembali berakhir tanpa hasil. Hujan turun sore hari. Jalur licin. Kabut turun lebih tebal dari hari sebelumnya. Malam itu, salah satu relawan mengaku mendengar suara orang memanggil namanya dari arah hutan. Dia tidak menjawab. Dia langsung lapor ke koordinator. Hari ketiga, suasana makin berat. Keluarga Indra sudah datang ke base camp. Wajah mereka pucat. Ibunya terus memegang tas kecil Indra yang ditinggal. Ayahnya lebih banyak diam, tapi matanya merah. Semua orang bekerja lebih cepat, tapi juga lebih waspada. Menjelang siang hari ketiga, salah satu tim yang menyisir jalur turun menemukan sosok duduk di tepi jalur. Awalnya mereka kira pendaki lain yang kelelahan. Saat didekati, mereka mengenali wajah itu. Indra. Indra duduk tenang, bersandar pada batu, seperti sedang menunggu. Tidak ada luka. Tidak ada kotoran berlebihan. Bajunya tidak robek. Saat namanya dipanggil, Indra menoleh pelan. Tatapannya kosong, tapi fokus. Indra berdiri sendiri tanpa dibantu. Dia berjalan mengikuti tim, tidak banyak bicara. Saat sampai di pos, semua orang mengerumuni. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Indra mengangkat tangan, memberi isyarat supaya berhenti. Dengan suara pelan tapi jelas, Indra berkata dia tidak hilang. Dia bilang dia hanya singgah. Dia bilang, selama ini dia tinggal di sebuah desa. Semua orang terdiam. Di dalam pos, suasana berubah jadi sangat sunyi. Semua orang yang tadi ramai bertanya, sekarang memilih diam. Indra duduk di bangku kayu dekat dinding. Tangannya diletakkan di paha. Sesekali jarinya bergerak pelan,
seperti menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Matanya menatap lurus ke depan, tidak fokus ke satu orang pun. Koordinator tim pencarian duduk di hadapannya. Dengan suara tenang, dia menyuruh Indra minum dan menenangkan diri. Indra menurut. Dia minum sedikit, lalu meletakkan botol. Wajahnya tetap datar. Tidak terlihat bingung. Tidak terlihat ketakutan. Justru terlihat yakin. Reno tidak tahan. Dia mendekat dan menyebut nama Indra dengan suara bergetar. Indra menoleh. Untuk pertama kalinya sejak ditemukan, wajahnya berubah. Matanya menyempit sedikit, seperti sedang berusaha mengenali orang lama. Lalu dia mengangguk pelan. Indra bilang, dia mengenal Reno, Damar, dan Bayu. Dia ingat pendakian mereka. Dia ingat tenda. Dia ingat suara ramai di malam itu. Tapi dia bilang, setelah mendengar bisikan yang menyebut namanya, dia tidak merasa takut. Dia merasa dipanggil untuk datang. Indra bercerita, dini hari itu dia keluar dari tenda tanpa membangunkan siapapun. Kabut sangat tebal, tapi ada jalan kecil yang terlihat jelas di depannya. Jalan itu tidak seperti jalur gunung. Tanahnya rata. Tidak licin. Tidak berbatu. Seperti sering dilewati banyak orang. Dia berjalan mengikuti jalan itu. Tidak lama, kabut mulai menipis. Di depannya, muncul deretan rumah kayu. Lampu kuning menyala dari dalam rumah. Asap tipis naik dari dapur. Suasana hangat. Ramai, tapi tenang. Indra bilang, dia yakin itu sebuah desa. Orang-orang di desa itu menyapanya dengan ramah. Tidak ada yang heran melihat orang asing. Seorang pria tua menyuruhnya duduk dan beristirahat. Seorang perempuan memberinya minum. Rasanya tawar, tapi hangat. Indra merasa nyaman. Dia tidak merasa sedang di gunung. Yang membuat semua orang di pos merinding, Indra bilang dia tidak merasa waktu berjalan lama. Menurut perasaannya, dia hanya berada di desa itu kurang dari 1 hari. Dia makan. Dia duduk. Dia tidur sebentar. Dia mengobrol ringan dengan beberapa orang. Saat ditanya siapa nama desa itu, Indra menggeleng. Dia bilang tidak ada satupun warga yang menyebut nama desa. Setiap kali dia bertanya, mereka mengalihkan pembicaraan. Wajah mereka tetap ramah, tapi mata mereka terlihat berbeda, seperti menyimpan sesuatu. Damar bertanya dengan suara pelan, apakah Indra sadar dia hilang 3 hari? Indra terlihat terkejut. Dia menggeleng kuat. Dia bilang itu tidak mungkin. Menurutnya, dia hanya pergi sebentar. Indra mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan jam. Jarum jamnya berhenti di waktu yang sama sejak dia masuk desa. Seorang relawan bertanya apakah Indra melihat masjid atau tempat ibadah. Indra menggeleng lagi. Dia bilang tidak ada suara adzan. Tidak ada lonceng. Tidak ada penanda waktu. Siang tidak benar-benar terang. Malam juga tidak benar-benar gelap. Semuanya terasa sama. Indra bilang, selama di desa itu, ada aturan yang tidak diucapkan tapi terasa jelas. Dia tidak boleh pergi sendirian jauh dari rumah-rumah. Dia tidak boleh memotret. Dia tidak boleh menyebut asal-usulnya terlalu detail. Dan yang paling kuat, dia tidak boleh bertanya soal waktu. Saat malam kedua, Indra mulai merasa tidak enak. Dia sadar jamnya mati. Dia sadar tubuhnya tidak lapar meski tidak makan lama. Dia sadar tidak ada suara alam sama sekali. Tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Saat itulah seorang perempuan mendekatinya. Perempuan itu berbicara sangat pelan. Dia bilang Indra bukan dari tempat itu. Dia bilang Indra masih punya jalan pulang. Tapi jalan itu hanya muncul saat kabut paling tebal dan saat Indra berniat benar-benar pergi. Indra bilang, setelah percakapan itu, suasana desa berubah. Orang-orang masih ramah, tapi tatapan mereka lebih lama. Senyum mereka terlihat dipaksakan. Indra merasa seperti sedang diawasi dari banyak arah. Dia menunggu. Saat kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, Indra mengikuti instingnya.
Dia berjalan cepat meninggalkan rumah-rumah itu. Di belakangnya, suara ramai berubah jadi suara langkah tergesa. Tidak ada yang memanggil namanya lagi. Yang ada hanya suara kaki berlari di tanah. Indra bilang, saat itu dia tidak menoleh. Dia terus berjalan sampai kabut menutup semuanya. Lalu dia jatuh dan tidak ingat apa-apa lagi sampai ditemukan di jalur turun. Di pos, tidak ada yang langsung menanggapi cerita itu. Sebagian orang menunduk. Sebagian lain saling pandang. Tidak ada yang berani bilang Indra berbohong. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Di luar pos, kabut kembali turun perlahan dari arah atas gunung. Setelah pengakuan itu, Indra tidak langsung diizinkan pulang. Petugas meminta dia beristirahat di pos bawah sambil menunggu kondisi benar-benar stabil. Indra menurut tanpa protes. Dia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap keluar jendela. Tatapannya mengikuti pergerakan kabut yang turun pelan, seolah dia sedang menunggu sesuatu muncul dari balik putih itu. Damar memperhatikan perubahan kecil pada Indra. Cara duduknya berbeda. Cara menoleh berbeda. Bahkan cara dia menarik napas terasa lebih pelan dari biasanya. Reno sempat bercanda kecil untuk mencairkan suasana, tapi Indra hanya tersenyum tipis, lalu kembali diam. Sore itu, salah satu relawan menyadari hal aneh. Kuku jari Indra bersih. Tidak ada tanah. Tidak ada bekas hitam. Padahal orang yang hilang di gunung biasanya kukunya penuh kotoran. Kulit telapak kakinya juga tidak lecet. Sepatunya bersih, seperti hanya dipakai berjalan di tanah padat. Saat jaket Indra diperiksa, ditemukan sesuatu di saku bagian dalam. Sebuah daun kering, bentuknya tidak umum. Urat daunnya tebal dan tidak dikenali oleh warga sekitar. Daun itu tidak rapuh meski terlihat kering. Saat dipegang, terasa hangat, tidak seperti daun biasa. Indra tidak ingat memasukkan daun itu. Dia bilang mungkin diberikan oleh seseorang di desa. Saat daun itu diletakkan di meja, Indra terlihat tidak nyaman. Dia memalingkan wajah, lalu meminta daun itu jangan dibuang sembarangan. Dia tidak menjelaskan alasannya. Malam itu, hujan turun deras. Pos menjadi dingin. Beberapa relawan tidur bergantian. Indra tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, napasnya memburu. Dia beberapa kali terbangun dan menatap sekeliling dengan panik, seperti lupa sedang berada di mana. Sekitar tengah malam, Indra duduk tiba-tiba. Dia menoleh ke arah pintu pos. Matanya membesar. Reno yang kebetulan belum tidur melihat perubahan itu dan bertanya pelan. Indra tidak menjawab. Dia berdiri dan berjalan mendekati pintu, lalu berhenti tepat di depan kusen. Di luar, hujan masih turun. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Indra bilang dia mendengar langkah kaki di luar. Langkahnya sama seperti di desa. Pelan, teratur, dan tidak terburu-buru. Reno tidak mendengar apa-apa. Damar juga tidak. Tapi Indra yakin. Petugas meminta Indra kembali duduk. Indra menurut, tapi matanya terus menatap pintu. Malam itu berlalu dengan tegang. Tidak ada kejadian lain, tapi suasana terasa berat. Pagi hari, tim medis datang untuk memeriksa kondisi Indra. Secara fisik, Indra sehat. Tidak ada dehidrasi. Tidak ada luka. Tekanan darah normal. Tapi saat ditanya soal waktu dan tanggal, Indra beberapa kali salah menjawab. Dia juga sering terdiam lama sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Keluarga Indra datang pagi itu. Ibunya langsung memeluk Indra sambil menangis. Indra membalas pelukan itu, tapi tubuhnya kaku. Dia tidak terlihat emosional. Ayahnya hanya menepuk bahu Indra dan menatapnya lama, seolah ingin memastikan anaknya benar-benar ada di situ. Saat ibunya bertanya Indra kemana saja, Indra tidak menjawab. Dia hanya bilang dia singgah di tempat yang tidak seharusnya didatangi. Ibunya menangis lebih keras. Petugas meminta keluarga untuk tidak terlalu banyak bertanya dulu. Sebelum Indra dibawa turun ke rumah sakit kota, seorang warga tua datang ke pos. Wajahnya serius. Dia meminta bicara dengan koordinator dan Indra. Orang-orang lain diminta menjauh. Warga tua itu menatap Indra lama.
Lalu dia bertanya satu hal. Apakah Indra menerima sesuatu dari tempat itu? Indra tidak langsung menjawab. Dia menunduk, lalu mengeluarkan daun kering dari sakunya. Warga tua itu menarik napas panjang. Dia bilang, tidak semua yang pergi ke tempat itu boleh kembali dengan membawa tanda. Kalau tanda itu masih dibawa, jalannya belum benar-benar tertutup. Indra menatap daun itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Dia bertanya apa yang harus dilakukan. Warga tua itu bilang, jangan pernah kembali ke gunung itu lagi. Dan satu hal lagi, selama beberapa hari ke depan, Indra tidak boleh sendirian saat senja. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Indra akhirnya dibawa turun ke kota sore itu juga. Mobil berjalan pelan menembus hujan yang belum berhenti. Sepanjang perjalanan, Indra lebih banyak diam. Dia duduk di kursi belakang, memandangi kaca jendela yang buram oleh air. Setiap kali mobil melewati jalan sepi, Indra menoleh cepat, seperti memastikan sesuatu tidak mengikuti. Di rumah sakit, Indra menjalani observasi singkat. Dokter tidak menemukan masalah fisik. Semua terlihat normal. Namun saat malam datang, Indra mulai gelisah. Dia meminta lampu kamar jangan dimatikan. Dia juga meminta pintu kamar tidak ditutup rapat. Alasannya sederhana. Dia tidak suka ruangan yang terlalu sunyi. Keesokan harinya, Indra diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya. Rumah itu berada di pinggir kota, tidak terlalu ramai. Lingkungannya tenang. Biasanya Indra suka suasana seperti itu. Tapi sejak pulang, dia justru sering berdiri di teras sambil menatap jalan, terutama menjelang senja. Ibunya memperhatikan kebiasaan baru Indra. Setiap sore, saat matahari mulai turun, Indra selalu berada di dekat orang lain. Kalau ayahnya di ruang tamu, Indra duduk di situ. Kalau ibunya di dapur, Indra ikut duduk di meja makan. Dia tidak pernah sendirian saat senja, seperti pesan warga tua itu. Malam hari, Indra sulit tidur. Beberapa kali dia terbangun karena mendengar suara langkah di luar rumah. Saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Tetangga juga tidak mendengar apapun. Indra tidak memaksa orang lain percaya. Dia hanya memastikan pintu terkunci dan lampu teras menyala. Beberapa hari berlalu. Secara umum, Indra terlihat baik-baik saja. Dia mulai makan lebih lahap. Dia mulai tersenyum. Tapi Damar yang beberapa kali berkunjung merasa ada yang berbeda. Indra lebih pendiam dari biasanya. Dan ada satu kebiasaan aneh. Indra sering menoleh saat mendengar suara ramai, meski sumber suaranya jelas, seperti suara televisi atau suara orang lewat. Suatu sore, Reno datang menjenguk. Mereka duduk di ruang tamu. Reno menceritakan kembali pendakian itu, mencoba membuat suasana ringan. Indra mendengarkan, tapi wajahnya tegang. Saat Reno menirukan suara ramai yang mereka dengar di gunung, Indra tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat. Tangannya berkeringat. Dia bilang suara itu sama. Reno langsung berhenti bercanda. Damar menyuruh Reno diam. Indra duduk kembali, menarik napas dalam, dan menenangkan diri. Malam itu, Indra bermimpi berada di jalan setapak yang sama. Kabut tebal. Lampu kuning terlihat di kejauhan. Ada suara orang memanggil, tapi bukan dengan suara keras. Panggilan itu tenang, seolah mengundang pulang. Indra terbangun dengan napas memburu. Jam di dinding menunjukkan pukul 6:10. Jam yang sama seperti jam tangannya yang mati. Indra menatap angka itu lama sekali. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Keesokan harinya, Indra menemukan daun kering itu kembali di saku jaketnya. Padahal daun itu sudah disimpan ibunya di lemari. Indra tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil daun itu, membungkusnya dengan kain, dan menyimpannya di tas kecil. Sejak hari itu, Indra mulai menghindari cermin. Setiap kali bercermin terlalu lama, dia merasa bayangannya bergerak sedikit terlambat. Dia juga mulai menutup jendela kamarnya sebelum senja. Namun meski semua dilakukan, rasa diawasi itu tidak benar-benar hilang. Suatu malam, saat hujan turun ringan, listrik padam di lingkungan rumah Indra. Rumah menjadi gelap.
Ibunya menyalakan lilin. Ayahnya mengambil senter. Indra duduk di tengah ruang tamu, berusaha tetap tenang. Di luar rumah, terdengar suara langkah di tanah basah. Pelan. Teratur. Sama seperti yang Indra dengar di gunung. Langkah itu berhenti tepat di depan pagar. Tidak ada suara membuka pagar. Tidak ada suara mengetuk pintu. Hanya diam. Indra menutup mata. Tangannya mencengkeram kain pembungkus daun kering itu. Napasnya bergetar. Ayahnya memanggil namanya, memastikan Indra masih sadar. Indra membuka mata dan mengangguk. Beberapa menit kemudian, suara langkah itu menjauh. Listrik kembali menyala. Semua orang di rumah saling pandang, tidak ada yang bicara. Indra berdiri pelan dan masuk ke kamarnya, lalu mengunci pintu. Di balik pintu, Indra bersandar, menutup mata, dan berbisik pelan. Dia tahu, meski tubuhnya sudah pulang, tidak semua bagian dari dirinya benar-benar kembali. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, tapi tekanan di dalam diri Indra tidak berkurang. Justru semakin terasa. Setiap pagi dia bangun dengan tubuh pegal, seolah semalaman berjalan jauh. Padahal ibunya selalu memastikan Indra tidur cukup. Tempat tidurnya rapi. Selimut tidak berantakan. Tapi Indra merasa capek yang aneh, capek yang tidak hilang walau tidur lama. Indra mulai menolak keluar rumah sendirian. Kalau harus keluar, dia minta ditemani. Bukan karena takut orang, tapi karena takut waktu. Terutama saat sore mendekat. Jam 6 selalu jadi titik yang membuat dadanya sesak. Jarum jam di rumah, jam tangan ayahnya, jam di ponsel, semuanya terasa berjalan lebih lambat saat mendekati waktu itu. Suatu sore, Damar datang lagi. Dia membawa kabar dari base camp. Ada 2 pendaki lain yang sempat melapor mendengar suara ramai di area pos 2, beberapa hari setelah Indra ditemukan. Tidak ada yang hilang, tapi salah satu dari mereka mengaku mencium aroma masakan di tengah kabut. Indra mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tegang, tapi tidak kaget. Indra bilang, desa itu tidak hanya memanggil orang yang masuk terlalu jauh. Desa itu memanggil orang yang mau mendengar. Damar bertanya maksudnya. Indra tidak langsung menjawab. Dia menatap jendela, ke arah langit yang mulai menguning. Indra berkata, di desa itu, semua orang terlihat tenang karena mereka tidak lagi mengejar waktu. Tidak ada pagi, tidak ada malam. Tidak ada pulang, tidak ada pergi. Semua berhenti di satu rasa yang sama. Nyaman. Tapi kenyamanan itu menipu, karena pelan-pelan membuat orang lupa dari mana dia berasal. Malam itu, Indra kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Dia berdiri di depan rumah kayu yang sama. Pintu terbuka. Pria tua yang dulu menyuruhnya duduk berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak berubah. Tatapannya tenang. Pria itu berkata, jalan pulang Indra belum tertutup. Tapi jalan kembali ke desa juga belum hilang. Semua tergantung pilihan. Indra bertanya kenapa dia terus diganggu. Pria itu menjawab, karena Indra sempat diterima sebagai tamu, bukan orang yang tersesat. Indra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan 6:10 lagi. Angka itu muncul di mana-mana. Di mimpi. Di jam rusak. Di waktu terbangun. Seolah ada penanda yang terus diulang. Beberapa hari kemudian, ibunya menemukan Indra berdiri di depan pagar rumah saat senja. Pagar itu terbuka sedikit. Indra berdiri diam, menatap jalan yang diselimuti kabut tipis. Padahal cuaca sore itu cerah. Tidak ada kabut di lingkungan sekitar. Ibunya memanggil Indra dengan suara gemetar. Indra tidak menjawab. Ayahnya segera mendekat dan menarik bahu Indra pelan. Saat Indra menoleh, matanya terlihat kosong, seperti saat pertama kali dia ditemukan di gunung. Indra dibawa masuk. Dia duduk lama di ruang tamu, tidak bicara. Setelah agak tenang, dia bilang dia mendengar suara orang-orang desa memanggilnya pulang. Bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa. Rasa rindu yang bukan miliknya. Sejak kejadian itu, keluarga Indra memutuskan untuk memanggil orang yang lebih paham.
Warga tua yang dulu datang ke pos akhirnya dihubungi. Dia datang 2 hari kemudian, membawa beberapa barang sederhana. Tidak ada ritual besar. Tidak ada bacaan keras. Dia hanya menyuruh Indra duduk, tenang, dan jujur pada dirinya sendiri. Warga tua itu bilang, batas antara Indra dan desa itu semakin tipis karena Indra masih menyimpan tanda. Selama tanda itu ada, panggilan akan terus datang, terutama saat senja. Indra bertanya apakah tanda itu harus dibuang. Warga tua itu menggeleng. Tidak semua tanda boleh dibuang. Ada yang harus dikembalikan. Indra terdiam. Tangannya meremas kain pembungkus daun kering itu. Dia mulai paham, perjalanan ini belum selesai. Dan sesuatu di dalam dirinya sedang menunggu satu langkah terakhir. Di luar rumah, matahari mulai turun. Langit berubah warna. Jam dinding berdetak mendekati angka yang sama. Indra menarik napas panjang, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Senja itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi warna jingga sudah menempel di ujung awan. Udara terasa lebih dingin. Indra duduk di ruang tengah bersama warga tua itu. Ayah dan ibunya duduk tidak jauh, wajah mereka tegang. Tidak ada yang banyak bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Warga tua itu menyuruh Indra meletakkan daun kering di atas meja. Kain pembungkusnya dibuka perlahan. Daun itu terlihat sama seperti sebelumnya. Kering, tapi tidak rapuh. Warnanya tidak berubah. Warga tua itu tidak menyentuhnya. Dia hanya menatap lama, lalu berkata bahwa tanda itu bukan untuk disimpan, tapi juga bukan untuk dibuang sembarangan. Indra diminta jujur pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar ingin menutup jalan itu, atau masih menyimpan rasa ingin kembali? Indra tidak langsung menjawab. Dia menunduk. Dalam hatinya, dia tahu ada bagian kecil yang masih penasaran. Bukan karena ingin tinggal, tapi karena ingin mengerti. Warga tua itu menggeleng pelan. Dia bilang, rasa ingin mengerti itulah yang membuat pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Desa itu tidak memaksa. Desa itu hanya membuka jalan bagi siapapun yang melangkah dengan setengah hati. Saat jam dinding menunjukkan 6:10, udara di dalam rumah terasa berubah. Lampu berkedip sebentar. Angin dingin masuk dari celah jendela meski semua tertutup. Dari luar, terdengar suara ramai yang sangat pelan. Bukan suara jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ibunya Indra menggenggam tangan anaknya. Ayahnya berdiri di dekat pintu. Warga tua itu tetap duduk tenang. Dia menyuruh Indra menutup mata dan mengingat satu hal yang paling membuatnya ingin pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dirinya sendiri. Indra menutup mata. Yang muncul bukan wajah desa, bukan rumah kayu, bukan lampu kuning. Yang muncul adalah tenda kecil di gunung, suara Reno yang bercanda, suara Damar yang mengingatkan aturan, dan keheningan malam yang sebenarnya. Rasa takut bercampur dengan rasa sadar bahwa dia tidak sendirian di tempat asalnya. Suara ramai di luar rumah terdengar sedikit lebih jelas. Langkah kaki muncul di depan pagar. Sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Indra tidak berdiri. Dia tetap duduk. Napasnya bergetar, tapi dia bertahan. Warga tua itu berkata pelan, kalau Indra ingin menutup jalan, tanda itu harus dikembalikan ke tempat dia pertama kali menerimanya. Bukan dengan tubuh, tapi dengan niat. Indra membuka mata. Dia menatap daun itu lama. Lalu, dengan tangan gemetar, dia mendorong daun itu menjauh dari dirinya. Saat itu juga, suara di luar berhenti. Angin mereda. Lampu kembali stabil. Jam dinding berdetak normal, melewati angka 6:10 tanpa berhenti. Indra terisak pelan. Bukan karena takut, tapi karena lega. Warga tua itu menyuruh Indra beristirahat. Dia bilang, malam ini adalah malam terakhir ujian. Setelah itu, panggilan akan melemah. Tapi bayangan tidak akan langsung hilang. Indra mengangguk. Dia merasa sangat lelah, tapi untuk pertama kalinya sejak pulang, lelahnya terasa wajar. Malam itu, Indra tidur lebih nyenyak. Tidak ada mimpi desa. Tidak ada jalan setapak.
Tidak ada lampu kuning. Yang ada hanya gelap biasa dan napasnya sendiri. Namun menjelang pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Indra terbangun sekali lagi. Dari kejauhan, sangat jauh, dia merasa seperti mendengar suara ramai yang perlahan menjauh. Bukan memanggil. Bukan mengundang. Hanya berlalu. Indra menutup mata kembali. Kali ini tanpa rasa takut. Pagi itu Indra bangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya ringan. Kepalanya tidak lagi terasa penuh. Tidak ada rasa dikejar. Tidak ada rasa diawasi. Jam dinding menunjukkan waktu normal dan tidak berhenti di angka yang selama ini menghantuinya. Indra duduk di tepi ranjang cukup lama, memastikan semua terasa nyata. Saat melangkah keluar kamar, sinar matahari masuk terang dari jendela. Udara pagi segar. Suara kendaraan lewat terdengar jelas. Suara burung terdengar dari kejauhan. Semua terasa kembali seperti sebelum pendakian itu terjadi. Ibunya menyapa dari dapur. Ayahnya membaca koran di ruang tamu. Indra menjawab dengan suara normal, tanpa ragu. Hari itu warga tua kembali datang. Dia tidak membawa apa-apa. Hanya datang untuk memastikan satu hal. Dia menatap Indra lama, lalu mengangguk pelan. Dia bilang batas itu sudah menutup. Bukan karena desa mengusir, tapi karena Indra memilih berdiri di tempat asalnya dengan utuh. Namun sebelum pergi, warga tua itu memberi peringatan terakhir. Bekas tidak selalu hilang sepenuhnya. Ada orang yang lupa, ada yang ingat samar, dan ada yang memilih diam. Yang terpenting adalah tidak menoleh lagi saat senja datang. Bukan dengan tubuh, bukan dengan pikiran. Sore hari tiba. Untuk pertama kalinya sejak pulang, Indra duduk sendirian di teras. Tidak ada kabut. Tidak ada suara langkah. Tidak ada rasa rindu yang bukan miliknya. Matahari turun perlahan dan menghilang di balik atap rumah tetangga. Indra menghela napas panjang dan tetap duduk sampai gelap datang. Malam itu, Reno dan Damar datang. Mereka tertawa pelan, membicarakan hal-hal biasa. Tidak ada cerita gunung. Tidak ada cerita desa. Indra ikut tertawa. Tawanya terdengar lepas, tidak dipaksakan. Bayu mengirim pesan singkat, menanyakan kabar. Indra membalas singkat. Baik. Beberapa minggu kemudian, Indra kembali bekerja. Dia kembali menjalani rutinitas. Sesekali dia masih teringat aroma tanah basah dan suara ramai yang jauh, tapi ingatan itu tidak lagi menariknya. Itu hanya bayangan, bukan panggilan. Indra tidak pernah lagi naik ke gunung itu. Bahkan saat ada ajakan pendakian lain, dia selalu menolak halus. Bukan karena takut, tapi karena paham tidak semua tempat harus didatangi 2 kali. Suatu malam, jauh setelah semua terasa normal, Indra membuka tas kecilnya. Di dalamnya, kain pembungkus daun itu sudah kosong. Tidak ada daun. Tidak ada sisa. Tidak ada bekas. Indra tersenyum tipis. Dia tidak terkejut. Dia tahu, tanda itu sudah kembali ke tempatnya. Di luar rumah, senja datang dan pergi seperti biasa. Tanpa kabut. Tanpa suara. Tanpa jalan setapak yang terbuka. Dan sejak hari itu, Indra tidak pernah lagi mendengar panggilan dari tempat yang seharusnya tidak didatangi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menikmati ceritanya, dukung channel ini dengan menulis pendapatmu di kolom komentar, agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita pendakian horor lainnya.